Jadi kita akan belajar tentang manajemen risiko. Udah pernah dengar manajemen risiko sebelum ini? Ada yang pernah, apa sih itu risiko? Nanti Safina coba akan bisa memberikan sedikit gambaran tentang manajemen risiko. Manajemen Kak, risiko Ibu yang di share screen PDF yang mana ya, Bu? itunya juga boleh, yang apa yang sudah kamu ketik, apa yang sudah tulis, satu bukunya dilihatkan. Kalau enggak, apa yang bisa kamu share aja terkait tugas yang diberikan, yaitu Oh iya, tentang Bu. buku. Izin share screen ya, Bu. Ya, oke. Ini Ibu Sugiarta, Dewa 2021, Manajemen Risiko, Tinjauan Teori dan Praktis. Cuma tahunnya sudah di sana. Oke, betul nih, begini. Oke, ini sudah betul karena menulis judulnya dalam italic ya, miring. Jadi kalau nulis buku memang sudah benar begini, nama penulisnya, tahun, kemudian judul bukunya miring, dan ada penerbitnya. Cuma mungkin menulis nama penulis itu ya, nama belakangnya dulu baru nama depan kali ya. Misalnya kayak Yohana, ini berarti Koriona berarti Yohana, koma, Kori gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ini untuk tugas sih boleh begini. Manajemen risiko teori aplikasi penerbit Samudra Biru anggota IKPI, oke. Kemudian yang ketiga Hopkins, Fundamental of Risk Management, Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management. Oke, bagus ini dari Kogan. Apakah kamu sudah mendefinisikan risk management? Ada dari buku ini, mengutip dari buku ini? Wah, udah banyak, keren, bagus. Udah 13 halaman. Oke, sebentar, dari daftar isi dulu. Sebentar. Ya, oke, ini daftar isi dari buku apa, Safina? Buku Bukhari ya? Bukan Ibu, dari yang Ibu tuh Ibu, Ibu tuh Sugiarta. Oh, oke. Ada latar belakang, ada rumusan masalah. Sebentar, Ibu lihat dulu. Pengertian manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, accounting, keuangan, marketing, produksi, engineering, personalia, komunikasi dua arah. Oke. Kemudian tahapan manajemen risiko, identifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk risiko, menempatkan ukuran risiko, menempatkan alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan suatu alternatif, melaksanakan, mengontrol, evaluasi. Ini kalau kita lihat tahapan manajemen risiko ini dari buku ini, bahwa yang pertama tadi mengevaluasi dari fungsi-fungsi dalam perusahaan, gitu ya. Tapi yang kedua tahapan ini kalau kita lihat itu fungsi manajemen, tapi dilihat dari aktivitasnya, plan, do, check, action gitu ya. Ini ada direncanakan, dilakukan tindakan dan dilakukan evaluasi. Oke, terus ada manfaat, oke. Oke, nampaknya nih apa? Ini semua sudah ya? Bab 3-nya penutup gitu ya? Jadi ada 3 bab ya? Apa sebenarnya Iya, banyak, Ibu. Sabina? Hah? Sebenarnya banyak Ibu, cuman ini dasar-dasarnya aja. Oh, Belum pakai pengantar kalau dulu. menurut Ibu sebaiknya daftar isinya daftar isi persis dari buku itu. Walaupun Oh, nanti yang dibahas mungkin berapa babnya, tapi isi penuhnya
isi dari buku itu, gitu ya. Oke, baik Ibu. Lengkap. Oke. Sekarang yang berikutnya daftar isi dari Oh, per e-book ya, Bu? Sebentar. Mm-mm. Kalau yang ini dari Kori, Ibu. Oke. E-booknya Kori. Oke, konsep manajemen risiko, risiko ketidakpastian, manajemen risiko, manajemen risiko, oke, proses manajemen risiko, pengantar, identifikasi, klasifikasi risiko, mengukur, latihan, oke, next, ringkasan, hampir sama dengan tadi ya. Iya, Ibu. Penanggulangan risiko, oke, coba pengendalian risiko, sebentar, ke atas lagi, kecepatan. Sudah? Ya, risk control, risk financing, oke. Hubungan baik kelembagaan dalam menanggulangi, oke. Latihan, ringkasan, oke. Pembiayaan risiko, terus pembiayaan risiko melalui asuransi, oke. Bedanya dengan buku tadi ini ada dengan asuransi ya, memang oke. Terus menyusun program, oh ini lebih banyak asuransi ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Oke. Sudah, Ibu. Oh ini yang bab 8 bagus juga karena di situ ada manajemen risiko. Oke. Oke. Terus Terus lagi. ya. Ini yang bahasa Inggris, Bu. Oke. Fundamental risk Paul Hopkins ya. Oke. Apa daftar isinya? Kenapa, Ibu? Daftar isinya coba. Oh, ini, Ibu. Sudah. Bentar. Part 1, Introduction to Risk Management. Kemudian approach to defining risk. Oke. Pendekatan untuk definisi risiko. Impact dari risiko dalam organisasi. Impact, sebentar isinya apa itu? Attachment, risk, reward, attitude to risk. Oke. Kemudian type of risk, apa aja nih? Time scale for type of risk, embrace opportunity risk, manage uncertainty, mitigate, minimize compliance. Oke. Kemudian scope of risk-nya apa aja nih? Origin of risk management, development of risk management, specialist area of risk management, simple representative risk management, enterprise risk management, level of risk management, sophistication. Oke. Agak lebih luas ya ini yang bahasa Inggris. Lebih complicated, lebih lengkap. Nah, ini principle and aim of risk management. Prinsip dan tujuan manajemen ya. Oke. Kemudian yang part 2-nya ada pendekatan risk management. Ini biasanya tentang ada learning outcome. Ada standar pengukuran ya ini. Ini yang POSO ini istilah terkenal nih ya. POSO RMQ, Scope of Risk Management, oke. Kemudian ini yang bahasa Inggris lebih tersistematik dan lebih melengkap ini. Jadi oke, enterprise risk management, oke. Kemudian alternative approach, oke. Kemudian yang ketiga risk assessment, penilaian risiko. Risk assessment consideration, oke. Risk classification system, oke. Next, risk analysis and evaluation, ya. Loss control, defining asset risk, oke. Terus ini sebentar,
risk response. Oh, ini contoh-contoh ya. Risk response itu coba case study di perusahaan asuransi, insurance renewal, kemudian di Walt Disney, kemudian di Australian Mine Limited Risk. Oh, ini ada bagaimana mengukur risiko ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kemudian risk control teknik. Oke. Ini ada insiden sedikit ya, business continuity. Agak luas ya, ini yang 5 risk strategi, coba. Or business process, oke. Reputation and business model, risk management context, oke. Risk management responsibility, kemudian risk culture, oke. Risk culture, kemudian ada, ada banyak ya, risk training communication, lanjut. Ini, risk governance, oke. Risk assurance, ya. Oke. Jadi ada buku ini ada berapa ini? Coba ada berapa part ya? Ada 8 ya, 8 part. Iya, Bu. Ini ada risk assurance, kemudian yang 7 apa? Yang part 7 risk governance, ya ini pengelolaan risk, ini penting, oke. Terus sebelumnya risk culture ya. Ini kayaknya lebih yang bahasa Inggris ini lebih baik untuk bisa menjadi acuan, namun nanti akan kita lihat dari kelompok lain mungkin ada buku bahasa Inggris juga. Kita akan lihat ya. Terus risk strategi, oke. 4-nya risk response. Yang ketiganya risk assessment. Keduanya pendekatan risk management. Oke. Nah, jadi oke, makasih. Terus ini sudah buku ketiga ya, kelompok 1. Iya, Ibu. Apakah kamu sudah mendefinisikan risk management dari 3 buku tadi? Ada definisinya? Baru Ibu tuh. Baru yang Ibu, kalau kami baru yang dari Ibu tuh aja, itu manajemen resiko itu lebih seperti pengantar atau suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana sih suatu organisasi itu bisa menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dan menempatkan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Ataupun pengertian lain dari manajemen risiko itu seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Ini dari buku yang Ibu tuh. Baru 2 itu ya? Iya, Ibu. Nah, nanti coba kamu dari bukunya Bu Kori dan dari bukunya satu lagi itu ya, yang bahasa Inggris, dijadikan satu, terus kamu amati, kemudian kamu definisikan lagi menurut kata-kata kamu sendiri, risk management itu apa gitu. Dari sumbernya 3 pendapat tadi. baik, Ibu. Ya. Nah, untuk kelompok ini kan udah ada buku. Jurnal kemarin Ibu udah cari jurnal belum ya? Nanti cari artikel ya, artikel yang variabelnya atau yang dibahas ada terkait dengan risk management. Risk management. Artikel itu paling nggak minimal lah 3 ya. 3, 2 dalam bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia. Jadi artikel itu jurnal ya. Jurnal yang dipublikasikan pakai Google Scholar aja dulu boleh. Yang dikasih kata kuncinya risk management in
bisnis misalnya, atau risk management in organization, atau risk management in private. Jadi organisasi kan ada organisasi private, ada organisasi publik. Organisasi private itu kayak organisasi yang perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu ya, atau perusahaan perseorangan itu namanya private organization. Kalau publik itu organisasi yang melayani masyarakat, public organization. Jadi kayak misalnya rumah sakit, perusahaan kementerian gitu ya. Kemudian apa namanya, seperti universitas. Tapi kalau perusahaan tuh yang perusahaan bisnis yang sumber dananya adalah bisa dari utang, bisa modal sendiri, kemudian investasinya ya dalam produk dan jasa, akan beda gitu pengukuran risk manajemennya, juga nanti governance-nya. Gitu ya. Jadi kalau bisa jurnalnya ada jurnal yang meneliti risk management pada organisasi bisnis dan organisasi non bisnis. Nah, jadi kuliah kita ini nanti modelnya adalah project based learning. Nah, dalam project based learning boleh nggak kamu bantu Safina Putri dan Iken? Ada lagi yang mau ditampilkan nggak di kelompok 1? Sudah Bu, sudah cukup. Udah. Oh ya, oke. Kelompok lain ada yang sudah punya? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, coba kamu tampilkan di buku tadi yang bahasa Inggris, Safina, tentang risk management coba. Yang di pengantarnya dulu. Terus kan biasanya ada ini ya di buku itu. Oke, terus oke, naik. Sebelum acknowledgement ada yang kata pengantar nggak? Important. Nah ini pentingnya manajemen risiko dalam perusahaan ya. Organization face an increasingly challenging and complex. Ini sudah dibaca belum kelompok 1? Environment in which to undertake their activities. Gitu ya. Since the third edition on this ini edisi 3, the consequences of the global financial crisis have continued to challenge public, private, and the third sector organization. Nah, ini juga ya. Jadi ini buku edisi ketiga sebagai konsekuensi dari adanya krisis keuangan global yang terus berlangsung menjadi tantangan bagi organisasi, baik organisasi publik, private, dan third sector. Ini yang third sector itu apa ya, Ibu nggak tahu. Tapi jadi ya organisasi dibagi publik sama private. Bisa juga organisasi dibagi dengan profit organization atau profit organization atau dan non profit organization dan not for profit. Jadi ada 3 ya sebenarnya. Kalau profit organization itu ya perusahaan bisnis nih biasanya private organization. Kalau non profit itu public organization. Public organization kayak rumah sakit gitu ya, rumah sakit, universitas itu sebenarnya lebih kepada bukan utamanya mencari laba, bukan, tapi melaksanakan pendidikan. Seperti tapi ya lebih lebih kepada yang publik itu lebih kepada kayak kementerian. Bentar ya.
bisa dipahami nggak? Bisa membedakan nggak perusahaan yang profit sama non profit, gitu ya. Jadi non profit itu kayak Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan berbagai kementerian atau eh, apa organisasi pemerintah daerah, organisasi pemerintahan di tingkat provinsi, organisasi pemerintah itu adalah non profit. Kalau not for profit itu dia kayak perusahaan-perusahaan charity itu ya, perusahaan-perusahaan charity itu. Nah, kalau perusahaan pemerintah sebenarnya itu juga not for profit sebenarnya. Tapi kalau misalnya pemerintah yang sudah BUMN, nah itu perusahaan profit, lebih kepada profit. Kalau BUMN kan karena perusahaan private itu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh perorangan, gitu ya. Kalau BUMN memang sebagian dimiliki oleh pemerintah, sebagian dimiliki oleh perorangan. Jadi kayak bank BUMN kan kayak bank BRI ya, itu memang dituntut untuk menghasilkan profit, betul, gitu. Kalau nggak menghasilkan profit, pemerintah yang nombok. Jadi si universitas juga sebenarnya begitu. Universitas kalau yang negeri itu memang pendanaannya masih sebagian dari pemerintah, tapi sebagian dari masyarakat. Nah, sehingga risk manajemennya akan beda. Manajemen risiko pada perusahaan 3 jenis organisasi ini akan beda. Oke, terus apa nih? To add further complexity, the second decade of the 21st century has been marked by politically instability in many part of the world. That recent decision in the United Kingdom to exit European Union has added further global uncertainty. Ini lingkungan eksternal global ya, yaitu adanya isu-isu yang ada di United Kingdom dan European Union itu. Ini kayaknya nih karena bukunya itu penerbitnya dari orang sana ya, jadi lingkungan-lingkungan. Tapi ini juga ada perubahan di Eropa dan di perekonomian di sana berpengaruh ke seluruh dunia, bahwa apa yang terjadi di dunia akan berpengaruh juga terhadap perusahaan-perusahaan yang di Indonesia. Uncertainty sendiri ini kan ada jadi tadi perubahan-perubahan yang ada di Eropa dan UK ini menambah lebih jauh terhadap global uncertainty. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi pokok masalah dalam risk management itu karena adanya uncertainty, baik global maupun di regional uncertainty. Uncertainty itu adalah ketidakpastian. Kalau sesuatu semua pasti nggak ada resiko. Risiko itu muncul karena ada uncertainty. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi bahwa yang abadi itu sebenarnya ya perubahan dan ketidakpastian itu, sehingga kita harus bagaimana mengantisipasi, beradaptasi terhadap perubahan itu. Supaya kita tidak tergilas oleh perubahan itu, tapi kita bisa survive, bahkan bisa kalau bisa kita bisa memanfaatkan dari ketidakpastian itu untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Jadi prinsipnya dalam risk management bahwa suatu organisasi hidup di lingkungan yang terus berubah, dinamis, baik global uncertainty maupun local uncertainty. Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian itu, mengantisipasi resiko supaya organisasi kita bisa berjalan terus mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Intinya itu ya risk management. Risk management bisa diterapkan sebenarnya ya kalau konsep berpikir risk management bisa diterapkan di organisasi maupun di kehidupan pribadi kita. Kehidupan pribadi kita juga dilingkungi oleh ketidakpastian, tapi kita harus tetap survive menuju tujuan dari kita. Secara sederhana misalnya kayak kalian ini ya, anak-anak kelas ini semua
tujuannya adalah ingin lulus tepat waktu, kalau bisa dengan IPK tinggi. Tetapi dalam menuju ke sana, banyak ketidakpastian. Ketidakpastian ada yang terkendali, ada yang uncontrollable, gitu. Sesuatu yang terkendali harusnya jangan jadi penyimpangan ya. Jadi kalau ukuran risiko itu sebenarnya penyimpangan. Penyimpangan dari yang kita mau lulus tepat waktu, IPK tinggi, kemudian ada ketidakpastian, misalnya ketidakpastian, apa sih, model kuliah, luring atau daring, ketidakpastian dari yang akan kita hadapi adalah gaya dosen dalam memberikan nilai dan semua itu harus kita hadapi dan kita harus antisipasi, oh dosen ini begini, dosen ini begini, dosen ini nanti, mata kuliah ini pertanyaannya begini, begitu sudah kita antisipasi dan kita harus membuat risk management agar misalnya, ini kuliahnya banyak tugas, maka kita harus sediakan waktu untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, gitu. Jadi tidak ada penyimpangan. Semakin banyak penyimpangan, misalnya mengumpulkan tidak tepat waktu, kuliah nggak pernah hadir, itu kan penyimpangan ya. Nah, dalam bisnis juga lebih banyak lagi penyimpangan. Oke, jadi kita sudah menangkap tiap paragraf pertama ini ya, bahwa ada organisasi, ada berbagai jenis organisasi, ada perubahan lingkungan, dan ada ketidakpastian. Oke, terus lanjutnya apa nih? It is within the increasingly uncertain environment that organizations are required to deliver higher stakeholder expectation while fulfilling greater corporate governance requirement in relation to ethical and social responsibility. For example, legislation has been introduced in many countries to broaden the scope of requirement regarding management of bribery risk and the avoidance of modern slavery. Ini tadi ya tentang ketidakpastian lingkungan dari organisasi ini membutuhkan ini ada harapan dari stakeholder gitu ya, yang membutuhkan corporate government dalam kaitannya dengan ethical dan social responsibility. Jadi, ketidakpastian itu membutuhkan tata kelola ya, governance itu tata kelola dari suatu perusahaan, yang etis dan yang punya tanggung jawab etik maupun sosial, gitu ya. Misalnya terhadap, adanya peraturan di negara-negara, beberapa isu-isu ini ada modern slavery, saya nggak tahu modern slavery ada ya, dan berbagai-bagai risiko yang dihadapi adalah kalau secara di seluruh dunia negara-negara kan berbeda, tapi intinya perlu governance yang secara etikal dan sosial responsibility. Jika itu dilakukan dengan baik, maka akan bisa memitigasi risiko yang ada di negara-negara, di berbagai negara ya, artinya isu-isu yang berkembang di seluruh dunia. Jadi governance. Oke, terus lanjut. Ibu rasa ini jadi ini tentang pentingnya kenapa risk management ya. Nah, ini di buku ini bahwa given all this development, the updating of this text. Jadi Ibu minta nanti, Ibu memberikan ini sebagai contoh aja, bagaimana melihat isi buku, yang penting di sini dulu, ini di sini nih biasanya menggambarkan seluruh buku. Baca dulu yang pengantarnya ini, kemudian tentu ada hal-hal yang menarik di garis merahin tadi, misalnya ada tentang governance, ada tentang social responsibility dan ethical, ada uncertainty, ada global uncertainty. Kemudian nanti
ini kalau yang isu paragraf kedua adalah adanya Institute of Risk Management yang adanya ERM, Enterprise Risk Management, ya kan. Kemudian selain itu ada apalagi nih, IRM yang mendevelop ERM, nanti kita akan lihat di buku itu apa. Nah, ini yang menjadi kunci ya. Kemudian coba ke bawah lagi. Nah, designs especially for Institute of Risk Management International Certificate Enterprise Risk Management content outline approach to achieving successful ERM that will support any type of organisasi. Juga akan bermanfaat buku ini untuk seluruh organisasi dan siapapun yang tertarik dalam risk management. Oke, terus naik ke bawah coba. Oke, terus, nah ini terima kasih nggak apa-apa, nggak perlu. Oke, terus. Nih coba. Nah ini juga yang hal yang penting nih about ini kan tadi yang inti-intinya ya, IRM itu apa gitu ya. Kemudian coba ke bawah lagi. Ini ada ini Institute Risk of Management ya. Oke, terus. Nah ini introduction juga ini ya, risk management in context. Apa itu? Dia mendefinisikan risk management gitu. Jadi dia mengatakan dalam ini risk management akan digambarkan di sini sudah ada definisi risk management enggak? Coba baca scan sebentar. Belum ada ya? Oke. Oke, terus ke bawah aja. Oke, terus. Nah, ini ada nature of risk. Oke. Nah, ini ada risk management sendiri coba. Biasanya risk management kalau definisikan risk management is bla 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 gitu ya. Ini ada enggak ini masih bicara tentang coba sebentar. Ada the event that can impact an organization seeking to achieve hazard risk. Nah, jadi ini ada risiko, ada hazard risk, ada opportunity risk, ya. Kemudian ada control risk. Jadi ini ada tentang 3 risk itu. Kemudian risk management, ini belum ada ya definisi. Oke, terus. Oke, terus coba. Oke, belum. Nah, ini terminologi coba. Oke, terus belum. Nah ini, finally a key benefit from risk management is to enhance the effectiveness and efficiency of operation within the organization. Okay. Jadi ini lebih di sini buku ini risk management dikaitkan dengan strategik ya. Jadi ini risk management input are required in relation to strategic decision making, but also in relation to the effective delivery of project and program of work, as well as in relation to the routine operation of organization. Jadi ini risk management ini bisa juga untuk apa ya, strategic decision making, tetapi bisa juga untuk project dan program. Ya, jadi decision making kan dalam perusahaan secara keseluruhan. Turunannya dalam decision making secara strategik dalam corporate itu bisa diturunkan menjadi di bawahnya itu project, di bawah project program. Jadi kalau
risk management bisa ditetapkan bahkan untuk program. Apa bedanya program, project, dan strategic decision? Kalau project itu kan bagian dari strategic decision, program bagian dari project. Program itu yang sudah langsung akan dieksekusi gitu ya. Jadi misalnya, apa ya, program studi ya, program studi manajemen. Program studi manajemen harus mengambil keputusan strategik di bidang, manajemen. Misalnya manajemen mengatakan bahwa, tujuan dari program studi manajemen adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional dan ahli di bidang manajemen. Maka projek-projeknya adalah misalnya ya, menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional, itu projek. Programnya di bawah, projek, ya misalnya membangun kurikulum, programnya ada kurikulum berbasis, projek, internasional. Nah itu, masing-masing projek ini harus ada risk manajemennya, gitu. Risk manajemennya itu bagaimana, mengukur ketidakpastian. Nah ini secara keseluruhan dulu. Tapi Ibu ingin ini kenapa hilang? Sebentar Ibu, jaringannya. Oke, jadi gini, Ibu minta itu kalian kelompok 1 diteruskan lagi untuk definisi risk management, definisinya dulu secara ke membandingkan 3 buku dan kalau bisa sudah ada jurnal, tuliskan aja menurut si A, si B risk management adalah bla bla bla. Nah, terakhir kamu simpulkan, kamu sintesiskan definisi risk management sesudah membandingkan dari beberapa yang paling menurut kamu itu lebih mewakili semua definisi itu apa gitu ya. Kelompok 1 Safina dan Iken. Tapi terima kasih Iya, sudah Bu. ada Safina, Iken, siapa aja tadi? Mutiara, Zahrani, sama Tiara, Bu. Oke. Kalau bisa sih sebenarnya ya sudah menunjukkan ini, walaupun kelompok tapi tunjukkan yang dikerjakan masing kan ada pembagian tugas ya. Pembagian tugasnya misalnya Safina ngerjakan apa, ini apa tuh ada tulisannya di situ. Baik itu contoh mudahan kelompok lain juga segera dan itu kapan, Tiara Ibu minta kemarin batasnya? Sampai hari Sabtu, Ibu. Sabtu. Oke, berarti 2 hari lagi ya. Itu sebagai pengenalan dan nanti akan Ibu, buku yang mana yang Ibu akan gunakan. Coba tadi dikirim ke Ibu deh biar Ibu share screen bukunya. Baik, Ibu. Sebentar, Ibu. Sudah saya share di WA, Ibu. Di WA. Oh, di WA ya. Bentar, di WA. Kalau enggak share di ini juga boleh, share di mana? Tapi sebentar. Ibu mau share juga, ini Ibu ada buku apa ya tadi? Ini buku ini tadi sama enggak dengan bukunya si sama ya? Popkin ya? Beda ya? Beda, Ibu. Oh, ini lebih kepada project. Jadi yang tadi apa judulnya? Organization ya? Nah, kalau ini project risk. Tadi kan bahwa, risk itu ada tingkat, organization,
gitu ya, strategik. Kemudian di bawahnya ada project, di bawah project ada program. Nah, ini buku ini project risk management. Jadi proses, teknik, dan insight. Ini apa ya? Ini cukup lama ya, 2003 nih buku lama ini. Nah, ini juga sama nih kalau dilihat bagian yang dibahas itu selalu uncertainty kan ini. Part 1 setting in the skin, uncertainty, risk, and their management. Manajemen itu tadi governance-nya ya. Tadi kalau di bukunya siapa tadi? Silvana di situ ada tentang governance. Kemudian di sini karena ini project, ada project life cycle. Project life cycle tahu kan siklus project itu dari mulai introduction, growth, maturity, decline gitu ya. Ini ada motif, risk management, an overview of management process. Kemudian di sini ada elaborating the generic process framework. Ini isinya. Ini closing the loop. Nah, ini lebih simpel ya, lebih sedikit karena sudah project. Tapi menurut Ibu lebih yang perlu kita pelajari adalah yang lebih luas ya, yang tadi di bukunya siapa? Silvana. Nanti yang lain juga mungkin ada. Oke, terus Ibu mau share screen dulu. Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 9.50 Ibu. Oh, sudah habis ya. Bentar. Enggak, Ibu, ini ada bagian kecil. Bagian kecil. Ini Ibu lebih ke sebenarnya risk itu banyak ya. Risk itu apa ya? Bukan banyak. Definisinya sangat luas. Bisa risk di dalam project, bisa juga risk di dalam keputusan keuangan. Jadi ini lebih sempit lagi nih. Kalau ini Ibu contoh ya, bicara risk, tadi ada risk in organization. Risk organization kan tadi ada yang risk in marketing, risk in finance, risk in apa tadi? Production dan terusnya. Ibu nih sebagai pengantar memberikan contoh risk in finance. Jadi risk in finance sudah terlihat nggak ya? Apakah terlihat? Risk Halo? thinking Ibu. Oh, terlihat ya. Oke, jadi gini. Ini salah satu contoh penggunaan risk dalam finance, keuangan gitu ya. Kalau kita ketahui bahwa manajemen keuangan kan selalu bicara tentang bagaimana sih menghasilkan profit yang selalu bertumbuh gitu ya, return. Tapi kalau sudah bicara return, kalau menurut teori keuangan kan bisnis akan berhasil kalau return-nya meningkat terus gitu ya. Tapi di dalam bicara return kayak mata uang. Jadi di sisi lain return, di sisi lain risiko. Jadi makanya selalu dalam keuangan risk and rate of return. Jadi di dalam risk and rate of return di dalam keuangan itu ada stand-alone risk, ada portfolio risk, ada juga risk and return menghitungnya dengan CAPM dan SML. Nah, kalau kita bicara di keuangan, kalau definisi return adalah jumlah uang yang kita terima karena kita investasi. Menghitungnya adalah return jumlah uang yang kita terima dikurangi dengan jumlah uang yang kita investasikan. Jadi berarti itu kan ada laba ya. Tetapi kalau di keuangan agar adil maka harus dalam bentuk persentase. Jadi dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan. Sehingga umumnya dikatakan return-nya berapa? Oh, 10%, oh 5%, 6%. Berarti kalau 10% return-nya 10% dari jumlah yang diinvestasikan. Misalnya kita nabung di bank berapa bunganya? 5%, berarti 5% dari jumlah tabungan kita. Jadi return biasanya dinyatakan dalam persen. Kalau orang mengatakan, oh return-nya 10%, kita kebayang ya return ini bagus enggak? Untuk bilang bagus enggak kan kita bisa bandingkan dengan tingkat bunga. Kalau kita
tingkat bunga kalau kita pinjam di bank bunganya 8%, return-nya 10%, oh ini masih bagus gitu ya. Atau bisa aja return ini sudah bersih dari bunga. Nah, kemudian kalau bicara risk di dalam keuangan, ada 2, yaitu stand alone risk, risiko yang melekat pada jenis asetnya, dan ada risiko portfolio. Portfolio itu kalau kita investasinya tidak hanya satu jenis, berbagai jenis. Ada saham, ada obligasi, ada lain-lain ya. Nah, itu risikonya dalam bentuk portfolio. Kalau kita investasi dalam bentuk hanya satu, kita punya uang 100 juta, investkan di saham, maka risikonya ya cuma di saham. Tapi kalau sama obligasi, bisa aja pas sahamnya harganya turun, obligasi bunganya tetap, sehingga secara portfolio risikonya kita tidak turun terlalu drastis. Nah, ini Ibu sekilas aja, nanti Ibu karena ini kuliah pertama, ini Ibu hanya mencontohkan contoh di keuangan. Nah, bagaimana mengukur risiko kalau menurut keuangan? Ini adalah menggambarkan probability distribution, distribusi probabilitas. A listing of all possible outcome and the probability of its occurrence. Jadi ini listing dari probabilitas return gitu ya, dan kejadiannya seperti ini, bahwa perusahaan X dan Y, saham perusahaan X dan saham perusahaan Y. Kalau saham perusahaan Y itu melandai gitu ya, melandai return-nya artinya bisa untung 100, di atas 100, bisa rugi sampai minus 70. Kalau perusahaan X untungnya ini, ini kok kursornya nggak jalan. Jadi kalau perusahaan X ini lebih mengerucut ya. Jadi kalau semakin lebar berarti dibandingkan dengan expected return-nya. Expected return-nya ini 15. Kalau perusahaan X bisa saja penyimpangannya katakanlah itu sekitar di bawah 100 ya. Tapi kalau perusahaannya melandai, melebar mungkin 150. Jadi penyimpangannya lebih besar dari yang diharapkan. Begitu kalau rugi, lebih besar. Jadi yang dinamakan risiko itu adalah probabilitas penyimpangan dari yang diharapkan. Semakin besar penyimpangan, semakin besar risiko. Berarti kalau di sini yang lebih besar risikonya perusahaan X apa Y? Kan tadi risiko adalah penyimpangan dari yang diharapkan. Semakin besar penyimpangan dari yang diharapkan, maka semakin tinggi risiko. Perusahaan X apa Y? Ini kan yang diharapkan 15 ya. 15. Kalau perusahaan X itu yang kayak lonceng ke atas. Itu di situ. Kalau yang Y yang melandai. Tadi resiko penyimpangan dari antara kejadian dengan yang diharapkan. Lebih banyak, lebar mana perbedaannya di perusahaan X apa Y? Perusahaan X, Ibu. Perusahaan X? Ada yang jawab perusahaan Y enggak? Nah, jadi gini, penyimpangan itu X itu kan lebih apa sih ya nih? Kayak lonceng ya. Jadi penyimpangannya katakanlah ini kan ada 100 ya. Kalau perusahaan X itu paling penyimpangannya di 90. 90 kurang 15 kan cuma 65 ya. Tapi kalau perusahaan Y itu yang melandai itu bisa 150 kurang 15, 135. Jadi penyimpangannya lebih besar yang melandai daripada yang kayak lonceng. Gitu. Jadi perusahaan Y lebih berisiko dari perusahaan X karena penyimpangannya lebih tinggi. Memang sih kalau untung ya lebih menguntungkan ya karena lebih besar keuntungan itu. Kalau rugi lebih besar risiko ruginya perusahaan Y. Nah itu begitu ya. Nah ini contoh aja mengukurnya. Cuma ini laptop Ibu tahu-tahu hang jadi nggak bisa digerak-gerakkan. Jadi mohon maaf nih
nanti Ibu share aja lah. Ibu akan share ke Diva ya, ke Tiara ya. Baik, Ibu. Oke, kalau begitu, ini karena waktunya juga sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk pertemuan selanjutnya acuannya jadinya pakai buku yang mana ya, Bu? Untuk selanjutnya masih dari Ibu mungkin nanti ya. Jadi nanti kita ingin lihat dulu, kan belum terkumpul semua acuan dari buku kalian. Baru kelompok 1, Ibu belum bisa menentukan. Makanya kalau bisa Sabtu ini sudah terkumpul sehingga Ibu akan bisa memilih acuannya buku yang mana gitu. Ya, Baik, Bu. dari mahasiswa untuk mahasiswa. Ibu, pertemuan minggu depan berarti offline ya, Bu? Nanti tentatif tolong Tiara hubungin Ibu ya, H-2. Kadang-kadang Ibu kan, jadi Ibu kan sekarang Korprodi S3 Ilmu Manajemen. Kalau Korprodi S3, mahasiswa S3 itu sering ada ujian-ujian proposal, kelayakan, nanti tiba-tiba Ibu kan harus memimpin sidang. Jadi mudah-mudahan ya H-2 sudah tahu, jadi Ibu pengennya sih ketemu kalian luring. Cuma ya itu tadi kadang-kadang ada kesibukan karena Ibu Korprodi, jadi sering ada mimpin-mimpin sidang, ada rapat. Jadi nanti kita pastikan ya, anak-anak, teman semuanya, Tiara ya, di H-2 tolong Ibu dihubungi. Baik, Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya segitu sih, Bu. Oke, baik. Dari teman-teman ada? Oke, kalau begitu Ibu tunggu e-book, kemudian ada artikel, kemudian daftar isinya, daftar isi dan definisi dari risk management itu sendiri. Ya, menurut 3 penulisnya apa? Dan mana yang definisi paling cocok menurut kalian ditulis ulang terakhirnya. Kan definisi menurut si A, B, C, dan yang terakhir definisi menurut kelompok ini gitu ya. Bisa diambil dari definisi yang di atas, boleh ambil salah satu mungkin yang paling cocok gitu ya, atau kombinasi. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Ibu. Ya, oke. Jika ada hal yang tidak sesuai, Ibu minta maaf. Oke, terima kasih. Ini tinggal 33 ya, Tiara. Tadi berapa ya? 40. Ya, tolong di ini lagi deh, sebentar lagi di foto aja. Yang ini, yang hadirnya, yang terakhir ini. Di scan, di foto gitu. Nggak usah semua dipanggil, langsung aja, langsung Tiara foto aja. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Kamis depan. Sehat semuanya ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.